Jadi seorang ahlul Quran bukan hanya tentang belajar dan menghafalkannya dan selesai begitu saja. Namun lebih dari itu, ia ibarat sebuah pohon yang menaungi apapun yang berada di bawahnya dan bahkan memberikan setiap buah yang ia miliki. Inilah kami, Indonesian Al-Quran Center, rumah bagi para penghafal Quran bersanad. Indonesian Al-Quran Center atau IAC merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan ilmu Al-Quran dari tingkat yang paling dasar yaitu tahsin sampai dengan tingkat yang mahir yaitu tahfidz dan qiraah. IAC pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 2008 oleh Duta Besar RI saat itu Bapak Abdurrahman Muhammad Fakhir di sebuah kota yang bernama Zagazig di Provinsi Syarqiyah, Mesir. Dalam perjalanannya, IAC melakukan serangkaian program demi program dalam rangka membantu mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di sana mewujudkan apa yang menjadi spirit para mahasiswa Al-Azhar, yaitu laisa azhariyan man lam yahfazul Quran. Bukan seorang azhari manakala dia bukan seorang penghafal Al-Quran, hingga tahun 2016. Dan pada tahun 2018 IAC resmi menjadi sebuah yayasan atas nama Yayasan Indonesia Al-Quran Center sampai sekarang. IAC memiliki spirit, yaitu menjadi pusat pembelajaran Al-Quran yang berstandar dan bersandar. Mimpi tersebut kami tuangkan ke dalam sebuah visi, yaitu menjadi pusat pembinaan pewaris Al-Quran dan qiraat asyrah bersanad terdepan di Indonesia yang berskala internasional. Adapun misi kami adalah mencetak pewaris Al-Quran dan qiraat asyrah bersanad, membangun organisasi kajian Al-Quran bersanad, dan membangun sistem pembelajaran Al-Quran bersanad. Maka, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kami rumuskan ke dalam sebuah piramida program yang menjadi kurikulum di IAC. Al-Quran merupakan kompas dalam kehidupan yang menuntun setiap muslim menuju jalan yang diridhoinya. Majelis Tahsin Bersanad hadir sebagai gerbang awal bagi kita untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita sesuai keaslian Al-Quran itu sendiri yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Tahsin Bersanad atau MTB merupakan program tahsin utama dari IAC yang terbuka untuk semua kalangan dengan pembelajaran secara online dan offline. Memiliki kurikulum yang disusun untuk mampu membantu para pembelajar Al-Quran mulai dari dasar hingga mahir dalam bertilawah. Dengan metode unggulan yakni Fasohatul Lisan, merupakan metode tahsin komprehensif yang sudah dipelajari lebih dari 10.000 orang. MTB juga disupport dengan materi pendukung yaitu Kitab At-Tibyan yang merupakan pondasi dasar bagi para pembelajar Al-Quran tentang pelajaran adab. Didukung juga oleh materi matan-matan tajwid Al-Jazariyah, Tuhfatul Atfal. Lalu disempurnakan dengan materi riwayat Hafs dan tilawah Khatmil Quran. Selain MTB, IAC juga mengadakan program yang khusus dilaksanakan selama liburan akhir tahun, yaitu karantina Tahsin Al-Mahir bil Quran atau kita kenal dengan TINTA, diselenggarakan selama 10 hari dengan materi tahsin dasar. Selain itu, juga ada program yang dilaksanakan setiap weekend selama 3 bulan, yaitu Daurah Al-Mahir bil Quran atau kita kenal dengan Dauman, dengan materi yang sama, yaitu tahsin dasar, ditujukan untuk masyarakat secara umum, mahasiswa, dan para pengajar Al-Quran. Sejak tahun 2015, IAC mulai menginisiasi program Madrasah Tahfidz Anak. Program pembelajaran Al-Quran khusus anak usia dini ini menjadi taman kecintaan bagi anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Berangkat dari spirit bahwa kebutuhan primer anak adalah Al-Quran, ia akan tumbuh, pergi, dan berjalan berbekal pedoman Al-Quran. Masjid Al-Fu Hafidz, yang akrab disapa Al-Fu, merupakan rumah bagi siapapun yang ingin dekat dan bercengkrama dengan Al-Quran. Berawal dari sinilah,
para pejuang Al-Quran itu lahir, yang di kemudian hari akan menyebarkan cahaya Al-Quran itu ke seluruh penjuru bumi. Dalam program karantina Tahfidz Al-Mahir bil Quran atau KTQ, merupakan program unggulan dalam kategori tahfidz, menjadi tempat bernaung para santri dalam spirit yang sama, yaitu mutqin, hafidz, dan fasih. Alhamdulillah, KTQ ini sudah berjalan 10 angkatan, yang mana programnya 1-2 tahun. Di mana mereka semua bukan hanya sekedar menghafal dari segi prakteknya atau riwayat, tapi didukung dengan teori-teori atau matan-matan tajwid, dan semuanya tersambung sampai ke Rasulullah SAW atau yang disebut dengan bersanad. Rasulullah SAW bersabda, Malaikat Jibril mentalakikan kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian aku meminta keringanan, meminta untuk diulang. Apakah ada masih bacaan yang lain? Maka Jibril pun mengulanginya sampai berhenti di 7 huruf. Para ulama dalam makna yang paling masyhurnya mengartikan definisi 7 huruf itu adalah 7 bentuk bacaan yang terjadi padanya perbedaan-perbedaan Al-Quran yang di kemudian hari berkembang oleh para ulama qiraat. Ilmunya berada pada ilmu qiraat yang 10 qiraat dengan 20 riwayatnya dengan 1000 jalur-jalurnya. Dalam proses pembelajaran Al-Quran di IAC ada yang dinamakan dengan majlis qiraat, di mana teman-teman ini mempelajari Al-Quran dengan seluruh bentuk bacaan yang diwariskan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan 3 strata ilmu yang berbeda. Yang pertama adalah ilmu syatibi, yaitu qiraat sab'ah, kemudian durra al-mudhiyah, lanjutannya yaitu qiraat asyrah sughronya, dan yang terakhir adalah thayyibah an-nashr, yaitu qiraat asyrah kubronya. Yuk baca syatibi. Wa hamzatu minhum al-kisai. Dari merekalah impian untuk menebarkan pembelajaran Al-Quran bersanad ke seluruh penjuru dunia akan bisa terwujud, yang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Mewujudkan impian mulia ini dengan gerakan Indonesia Bersanad. Gerakan Indonesia Bersanad merupakan sebuah gerakan yang dibentuk dari sebuah mimpi bahwa kelak seluruh bacaan umat muslim di Indonesia akan mendapatkan bacaan yang memiliki standar yang baik dan memiliki sandaran yang kuat, yakni tersambung keaslian bacaan Al-Qur'annya hingga kepada Rasulullah SAW. Dilahirkan dengan aksi nyata jelajah Nusantara, dari Aceh menyusuri keloknya perjalanan, menyisiri Jawa, Kalimantan, hingga bagian paling timur di Indonesia, dengan spirit yang sama, yaitu Gerakan Indonesia Bersanad. Keagungan Al-Quran terwarisi pada hamba-hamba pilihannya. Di antaranya ialah Grand Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'syarawi, berikut murid kesayangan yaitu Syekh Hanofa Maulana, menjadi kisah yang begitu romantis tentang sebuah pesan bahwa Al-Quran harus terus terwariskan dan terjaga keasliannya. Alhamdulillah, lebih dari 15 tahun IAC berkiprah dari semenjak didirikannya hingga sekarang. Bukan masa yang singkat, bukan pula waktu yang terlampau cepat. IAC maju dalam segala kondisi menuju mimpi menjadi pusat pembelajaran Al-Quran bersanad. Mari menjadi bagian dari para penjaga Al-Quran yang tergabung di dalam sistem pembelajaran yang berstandar dan bersandar. Kefahalukum.